mengeluarkan nilai maksimalnya. Tahan sebentar lagi, Nona. Airnya akan segera keluar. Dorong lebih kuat. Tarik napas dalam-dalam. Baru, Nyonya mengalami pendarahan hebat. Cepat panggil direktur ruang untuk operasi. Cepat hubungi Silva. Dia kenal direktur ruang. Tapi, direktur ruang baru saja dipanggil Xiaofu untuk memeriksa Nona Jiang. Sejak Jiang Luo kembali, Fu Zhenzhou hanya memandangnya. Bahkan lagu yang Nona tulis, sudah nilaikan kepadanya. Sebaliknya, Nona kita dicap sebagai plagiat. Xiaoyin. Dia saja yang berharga. Banyak sekali dokter yang malah berebut dengan Anda. Kenapa dia tidak benar-benar sakit saja? Hingga terbakar 3. Cukup! Lolo bilang, kamu sengaja menyakitkannya. Awalnya, aku tidak percaya. Tapi begitu dia tidak enak badan, kamu langsung ada masalah. Kamu menganggapku bodoh. Ya, sekarang. Kamu bahkan membiarkan seorang pengasuh memfitnahnya di belakangnya. Ah? Fu Zhenzhou, kamu keterlaluan. Tuan Fu, Nyonya adalah istri Anda. Dulu Anda pernah berkata akan menyayangi Nyonya seumur hidup. Sekarang Anda Seseorang! Usir dia keluar untukku. Jangan. Jangan. Mohon padamu. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat. Mohon padamu. Lepaskan dia. di sisi Nona sudah tidak ada orang yang tulus lagi. Aku tidak pergi. Xiaoyin. Xiaoyin, tolong selamatkan dia. Dia sudah selingkuh. Kamu tidak jijik. Selingkuhannya? Anggap saja sebagai pelajaran untukmu. Sekarang kamu sudah Menjadi nyonya keluarga Fu. Jangan lagi seperti dulu. Tidak tahu aturan. Xiaoyin. Xiaoyin, lepaskan dia. Kalian lepaskan dia. Xiaoyin. Dia mengeluarkan banyak darah. Tahu aku. Beresik apa? Aku mau merasa kurang banyak. Lakukan. Apa yang kalian lakukan? Atasan bilang, yang besar dan kecil jangan disisakan. Anakku. Kembalikan anakku padaku. Sujin, Zhenzhou, dari awal bukan milikmu. Cukup dengan kujentikan jari. Musikmu, anakmu, bahkan nyawamu. Zhenzhou akan memberikannya padaku. Jiang Luo, kau berani melakukan ini? Tidak takut karma. Adakah Zhenzhou yang melindungiku? Apa yang kutakutkan? Jiang Luo, Fu Zhenzhou, kalian telah membunuh Xiao Yingku. Kalian merampas anakku. Bahkan sebagai hantu, aku takkan membiarkan kalian pergi. Aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalas penderitaan yang kalian timpakan padaku 1000 kali lipat. Hei, kamu lamun apa? Aku bicara kamu. Kamu tidak dengar. Lolo baru-baru ini mau merilis album baru. Kurang beberapa lagu orisinal. Kamu ambil saja beberapa. Ada kamu yang rilis. Untuk dia. 新专辑原创 Xiaojin, tolong bantu aku. Lolo baru saja debut. Dia tidak punya banyak karya. Sulit untuk bertahan. Tapi ini adalah karya kelulusan.
yang kusiapkan lebih dari setengah tahun. Aduh, aku tahu. Tapi Lolo kan adikku yang selalu kujaga sejak kecil. Dia jarang sekali meminta bantuanku. Setelah dia mantap, aku akan mengadakan konser solo untukmu. Aku akan undang Master Industri untuk membuat album solomu. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja. Keluarga Fukumido, keluarga yang terhormat. Kapan aku pernah membohongimu? Nanti, setelah kita menikah, siapa lagi yang akan kusayangi? Kalau bukan kamu. Baiklah. 我这是重生了。 Apa kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Beberapa lagu itu, kalau disimpan olehmu, juga, syasya, lebih cepat diberikan kepada Luluo untuk dirilis, baru bisa mengeluarkan nilai maksimalnya. Sujin, kamu berani memukulku? Ya, aku memang memukulmu. Sujin, tanpa sumber daya keluarga Fu. Dengan apa kamu mempublikasikan karyamu? Aku mempublikasikan karya dengan mengandalkan kemampuan orisinalku sendiri, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa mencuri jerih payah orang lain. Gelengkelnya sebagai prestasi sendiri, hidup seperti parasit. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Chenzo, jangan marah Xiaojin. Anak perempuan, wajar saja kalau sedikit ngambek. Xiaojin, kamu sebentar lagi akan menikah dengan Chenzo. Kita adalah satu keluarga. Keluarga Jiang adalah penyelamat keluarga Fu. Kita tidak boleh lupa budi. Berikan Luo beberapa lagu. Itu juga sebagai balasan atas kebaikan ini. Bibi, pertama, karya orisinalku memiliki hak cipta lengkap, bukan milik pribadi keluarga Fu. Kedua, aku menyimpan semua naskah orisinalku yang Luo berani pakai. Aku akan membuatnya di dunia hiburan, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kamu juga tidak perlu pura-pura peduli padaku. Aku tahu. Kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga. Anak ini sungguh keras kepala. Keluarga Fu memperlakukanmu tidak buruk. Kamu malah bicara seperti ini padaku. Aku tidak sengaja. Ini semua salah si anak ketiga ini. Bibi, aku tak paksa bertindak. Hari ini aku akan mengatakan ini. Keluarga Fu, jika ingin mengambil lagi dariku setengah lagu orisinal pun, sama sekali tidak mungkin. Kamu ini orang yang tidak tahu terima kasih. Percaya tidak? Sekarang juga aku akan membatalkan pertunanganmu dengan Chenzo. Bibi jangan-jangan mengira menikah ke keluarga Fu adalah hal yang baik, ya. Kak Chenzu, Kakak Su, kalian jangan bertengkar lagi. Ini semua salahku. Lolo, kamu tidak sehat. Kenapa tidak di kamar beristirahat dengan baik? Ini salahku, membuat Kak Shenzo merasa sulit. Selalu membuat kalian khawatir. Jangan sampai hubungan kalian rusak karena aku. Kakak Su, jangan salahkan Kak Shenzo. Dia tidak sengaja mengambil karyamu. Kondisi tubuhku tidak baik. Kak Shenzo terlalu menyayangiku. Takut aku gagal. Itu sebabnya dia begitu terburu-buru. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu penampilan lemah lembut dan menyedihkan seperti ini. Membuat semua orang mengira dia hanyalah adik tetangga yang polos. Apakah dia pikir di kehidupan ini, aku masih akan tertipu olehnya? Baiklah, kalau kamu bilang ini semua salahmu, bagaimana kamu akan menggantinya untukku? Kan Nona Jiang minta maaf. Tanpa ada tindakan nyata, sama sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memberi kakak? Perkenalkan saya dengan studio musik. Jiang Luo, lagu yang kamu nyanyikan sekarang semua dicuri dariku. Kamu yang bahkan tidak bisa membaca not balok dengan lengkap. Studio yang kamu perkenalkan padaku bukanlah tempat yang penyanyinya pas semua, kan? Bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Aku bermaksud baik membantumu. Kau malah memfitnahku seperti ini. Sujin, kamu benar-benar jahat sekali. Masih kau harus musuh juga, berstatus dan terhormat. Maka kamu tidak takut mereka melihatmu seperti ini dan merasa malu? Mereka hanya akan senang untukku. Mereka akan senang karena putri mereka sebelum memasuki pernikahan pun sudah menyadari wajah asli pasangannya. Fu Jianju, dulu aku yang buta. Mulai hari ini, aku dan keluarga Fu tidak ada hubungan lagi. Semua urusan selesai. Bukan kamu.
Nona, kenapa kamu sudah kembali? Xiao Ying, Nona, kenapa kamu menangis? Apakah Fu Zhenzhou lagi-lagi mengganggumu? Aku akan minta pertanggungjawabannya. Xiao Ying, aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan keluarga Fu. Baik, baik, baik. Kita tidak akan berurusan dengan mereka lagi. Nona, jangan sedih. Masih ada aku di sini. Xiao Yingku yang baik, aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Kau tidak pergi sekarang. Kita akan terlambat. Bentar lagi kamu harus mengambil. Ijazah kelulusan. Beberapa hari ini, karena urusan lomba, aku jadi lupa. Di kehidupan sebelumnya, di pacara wisuda, Fu Zhenzhou, di depan semua orang, Fu melamarku. Aku bodohnya menyetujui dan melepaskan tawaran dari Universitas Impian hingga berakhir seperti itu. Kalau begitu, hari ini juga, aku akan menyelesaikan semuanya dengan Fu Zhenzhou, dengan masa lalu. Maaf. Kak Yanjue, kenapa kamu di sini? Kamu ini anak kecil 3 tahun ya? Papan itu mau jatuh menimpamu. Berdiri saja di sini. Kamu memang, mulutmu tak bisa mengeluarkan gading. Oh, iya. Kenapa kamu datang ke sini hari ini, di kehidupan sebelumnya? Kakak Yanjue tahu, aku bersama Fu Zhenzhou langsung pergi ke luar negeri. Sampai hari aku berusia 3 tahun, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Hal sebesar kelulusanmu. Tentu saja aku harus buru-buru kembali. Nona, Begitu kamu kembali dari keluarga Fu, Tuan Muda Yan langsung bertanya padaku. tak disangka hari ini sudah sampai. Aku hanya ingin kembali untuk melihat. Kamu yang dulu ada Fu Zhenzhou. Otak cinta yang memaksa dan membandel. Apakah benar-benar sadar sekarang? Dulu, apakah aku begitu tidak sadar? Aneh. Kenapa masih ada orang yang merekam video? Upacara wisuda juga ada siaran langsung? Kakak Su, ternyata kamu di sini. Kakak Su, di hari yang penting ini, bagaimana bisa kamu membiarkan Kak Chenzo mencarimu? Padahal Kak Chenzo sudah menyiapkan kejutan untukmu. Mau cari atau tidak? Kami tidak peduli. Kalau tidak mau menunggu, tidak ada yang memaksa kalian. Kak Chenzo, lihat dia. Xian Kuaya, ini urusanku dengan Xiaojin. Tidak ada hubungannya denganmu. Cepat ya. Ada yang melamar. Jin, hari ini aku Fu Zhenzhou. Dengan sungguh-sungguh melamarmu. Mulai sekarang kamu adalah nyonya muda keluarga Fu. Kamu tidak perlu lagi berkutat di studio, bersusah payah menekuni musik. Aku pasti akan memberimu seumur hidup yang serba berkecukupan. Hari ini, aku juga secara khusus mengundang fotografer untuk menyiarkan momen bahagia kita. Stream ke semua ya. Xiaojin, terimalah aku. Sungguh romantis. Pacarku bisa tidak belajar dari ini? Aku seorang pria. Tak tahan setujunya. Menyetujuinya. Xiaojin, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi aku berharap kamu mempertimbangkannya dengan matang. Kurasa, aku sudah mempertimbangkannya. Semuanya lihat ini. Sujin trending di media sosial. Ada yang melaporkan online kalau Sujin menjiplak. Mereka bilang karya musiknya semuanya menjiplak Jiang Luo. Semuanya menjiplak Jiang Luo. Siapa yang membongkarnya saat ini? Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor? Siapa lagi kalau bukan dia? Kakak Su, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu masih tahu ini kesalahpahaman? Hal ini sama sekali tidak boleh mempengaruhiku. Sujin, awalnya aku pikir kamu orang yang berperilaku baik. Aku sangka kamu malah melakukan tindakan plagiarisme.
yang melanggar batas industri ini. Tidak boleh dimaafkan. Hari ini, kamu harus membeli penjelasan pada Lulu, lalu meminta maaf kepada penonton dan penggemar ini. Ini tadinya tinggal selangkah lagi untuk menjadi nyanyi pada keluarga Fu. Ternyata melakukan plagiat, Tuan Fu. Bella benar korban keluarga. Aduh, banyak orang datang di live. Si Sujin penciplak ini. Jadi karena luar kami. Sebab perbuatan bersalah. Padahal tahu Luo dan Tuan Fu membunuh bersama sejak kecil. Bahkan tanpa melus mendekati Tuan Fu. Fu Chenzhou, membiarkan saja Luo memfitnah Xiao Jin seperti ini. Memfitnah. Vlogger yang membocorkan sudah jelas-jelas menunjukkan garis waktu. Dia yang salah menjiplak. Hari ini kau harus sekarang segera langsung minta maaf Lulu. Tak menyangka bisa berbuat ini. Semuanya jangan terlalu emosi. Dia Jackson yang tidak menanganinya dengan baik. Tolong kalian jangan mencaci kakak Su. Lulu, kau terlalu baik hati. Padahal dia yang menjiplakmu. Kau malah membelanya. Kalau saja Sujin mengisahkan kebaikanmu, dia tidak akan melakukan hal keji ini. Sujin keluar dari dunia musik. Keluar dari dunia musik. Keluar dari dunia musik. Keluar dari dunia musik. Fu Chenzhou, apakah kau... Apa yang ibu katakan? Sudah kusampaikan semua. Sujin, bila melakukan kesalahan harus menanggung akibatnya. Bahkan jika Luo tidak mempermasalahkannya, publik juga memerlukan penjelasan. Jika tidak, aku terpaksa menangani ini secara resmi dan membuatmu menanggung konsekuensinya. Fu Chenzhou, kemampuanmu untuk berbohong di depan mata sungguh luar biasa. Sujin, keluarlah dari dunia musik. Hati-hati. Aku gila. Melemparkan telur kepada orang lain. Perbuatan seperti ini sudah diduga dapat membentuk tindak pidana penghinaan. Jika kasusnya serius, tidak hanya harus membayar ganti rugi, tapi juga bisa dipenjara. Apa kau yakin kau mau menanggung tanggung jawab pidana untuk seorang penyanyi palsu? Jangan coba-coba menakutiku. Nyatanya, kau yang menjiplak karya Luo lebih dulu, lalu malah memutarbalikkan fakta. Ya, Xiaojin, dengarkan nasihatku. Kalau sudah berbuat salah, harus minta maaf. Lebih baik begitu, daripada nanti kehilangan reputasi. Kurasa yang akan kehilangan reputasi hari ini mungkin orang lain. Kamu bilang lagu Jiang Luo itu orisinal. Mana buktinya? Luo merilis lagunya lebih dulu darimu. Lagu kalian persis sama. Kalau bukan kamu yang menjiplak, siapa lagi? Rilis lebih dulu berarti orisinal, tapi Luo dari pihakmu. Bahkan partitur musik paling sederhana saja tidak bisa membaca. Bisa disebut penyanyi orisinal apa, Kaksu? Aku bahkan tidak menuntutmu. Bagaimana bisa kamu memfitnahku? Jiang Luo, jangan sembunyi di belakang orang lain. Jangan menyerang. Diam. Kamu bahkan saat menyanyi di atas panggung saja tidak membuka mikrofon. Bisa disebut penyanyi apa? Tidak bisakah kamu seperti panggungmu? Diam saja. Sampai sekarang masih menyebarkan rumor. Kamu bilang tidak menjiplak. Lalu bagaimana? Kamu membuktikannya? Naskah Sujin sudah lama saya hancurkan. Sekarang dia sama sekali tak bisa menunjukkan bukti. Buktinya ada di sini. Buktinya ada di sini. Bagaimana mungkin kamu punya bukti? Jangan coba-coba membohongiku. Nona Jiang, ini era modern, rekaman, cadangan awan, log, kreatif. Mana yang tidak bisa jadi bukti? Sudah kuduga. Terakhir kali, Jiang Luo tidak berhasil mendapatkan lagu baru. Pasti suatu hari nanti, dia akan nekat. Untungnya, aku sudah siap. Yang Sujin berikan padaku, semuanya naskah tulisan tangan. Apa maksudmu? Sujin pernah memberikan naskah tulisan tangan kepada Jiang Luo. Bahkan partitur paling sederhana pun tidak bisa membacanya. Aku hanya bisa mempersiapkan naskah tulisan tangan dengan notasi angka untuknya. Kalian bilang aku mengejar Fu Chenzhou? Lebih baik, sekarang lihat. Siapa yang aktif melamar? Dari sini terlihat, semua proses kreatif Sujin memiliki catatan. Yalah yang sebelah. Orang yang karyanya ditiru. Jiang Luo sendiri sudah mengakuinya. Kalian yang lain masih mau bilang apa lagi? Tadi sangka Jiang Luo sendiri yang menjiplak, lalu menuduh orang lain lebih dulu. Hasilnya dia sendiri yang mengungkap kebenarannya. Sungguh bodoh. Direktur Fu, sekarang apa lagi yang kau mau? Sungguh jahat. Kenapa orangnya bisa seperti ini? Benar. Tak disangka dia malah menjiplak orang lain. Kepalaku sakit sekali. Bawa dia pergi. Tadi juga aku sebentar. Tidak sadar. Tak disangka ternyata dibohongi oleh Jiang Luo. Aku juga tak menyangka adik yang kulihat tumbuh besar. Ternyata orang seperti ini. Semuanya tenang. Aku pasti akan membela Xiaojin untuk menuntut keadilan.
Biar aku lihat. Kameranya di mana? Kemari lah. Ayo, arahkan ke sini. Sujin. Fu Chenzhou, kamu tidak belajar seni merubah wajah. Selalu menyanyikan bakatmu sendiri. Begitu mendengar aku dalam masalah, langsung ingin melepaskan diri, memaksaku untuk minta maaf. Sekarang, melihat aku mengeluarkan bukti, langsung berpura-pura lagi, mengatakan dirimu tertipu. Benar. Tuan Fu, kamu jelas tahu, Nona itu tidak bersalah. Tapi malah berdiam diri. Baru saja masih terlihat. Sangat penuh kasih. Sekarang sudah tidak mengakui lagi. Ya, ini berubah wajah. Sungguh menakutkan. Dari wajahnya seperti tipe pria yang setelah menikah akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalian bicara sembarangan. Aku juga terpaksa. Barusan bilang Tuan Fu tahu Sujin tidak bersalah. Apa maksudnya itu? Tentu saja karena dia adalah kaki tangan Jiang Luo dalam plagiarisme. Kaki tangan itu adalah Fu Chenzu. Itu adalah kamu, Fu Chenzhou. Aku sama sekali tidak tahu. Semua itu disembunyikan Jiang Luo dariku. Dari kamu, Fu Chenzhou. Kamu bukan hanya mencuri karya orisinalku, menggunakan karyaku untuk membesarkan nama Jiang Luo. Kamu juga jelas tahu aku difitnah, tapi membiarkan orang lain menghinaku. Menikah dengan orang sepertimu. Apa bedanya dengan masuk neraka dengan sukarela? Astaga. Kalau begitu sebelumnya, yang menyuruh Sujin minta maaf, itu benar-benar maling teriak maling. Bukankah dia melamar hanya untuk mengeksploitasi Sujin dalam jangka panjang? Kalau begitu menikah sama saja dengan menandatangani kontrak perbudakan. Fu Chenzhou, kamu memilih melamarku hari ini. Bukankah hanya ingin membuatku di depan begitu banyak orang, terpojok dan sulit mundur, sehingga hanya bisa menerimamu? Benar? Siapa yang melamar seperti ini? Ini jelas ingin memaksa orang untuk menerima. Semua itu kulakukan demi kebaikanmu. Sialanmu ibu, bisa kasih kamu apa? Ikut aku. Baru kamu bisa nikmati hidup yang makmur dan tenang. Demi kebaikanku, kau dan semua yang kucintai, membuatku hanya bisa bergantung padamu. Fu Chenzu, cinta macam ini tidak kuinginkan, Sujin. Sujin? Jangan kau tidak tahu terima kasih. Coba kau sentuh dia sedikit saja. Fu Chenzu, hal yang paling khusus sekali seumur hidupku adalah mengenalmu dengan mata buta. Kak Yanjue, ayo, kita pergi. Kamu berhenti. Semuanya, cepat lihat. Bantu plagiat terbongkar. Malah karena malu. Mau kau orang lagi? Jangan rekam. Ternyata ini dia. Terus ada Fu, sungguh tidak tahu malu. Jangan rekam lagi. Jangan rekam. Direktur Fu, orang-orang tadi semuanya disiarkan langsung. Karena orang-orang di kolom komentar. Semua sedang mencaci Anda. Jangan rekam lagi. Jangan rekam lagi. Semuanya hati-hati. Kumohon. 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 Kak Chenju, akhirnya kamu sadar. Nah, bagaimana kondisimu? Bukankah aku mengiris pergelantangan? Kenapa kepalaku sakit sekali? Nah, apa yang kamu katakan? Kamu sedang di upacara kelulusan saat melamar wanita itu. Sujin, saat melamar, kepalamu tertimpa papan display. Jadi kamu pingsan beberapa hari. Itu semua salah wanita itu, Sujin. Berani-beraninya menolak Kak Chenju dan membuat Kak Chenju terluka. Upacara kelulusan? Melamar? Bukankah aku... Setelah hari itu, Fu Chenzu tidak pernah mencariku lagi. Bisakah aku benar-benar terlepas dari keluarga Fu untuk selamanya? Su Xiaojin, nah. Pura-pura apa jadi mendalam? Masih memikirkan soal keluarga Fu? Kalau masih mengerutkan dahi, kamu akan jadi jelek loh. San Yanjue, kamulah yang jelek. Aku sangka kamu yang otak cinta ini juga bisa sadar suatu hari. Sudah 3 kali aku jatuh ke tangannya. Kalau tidak sadar lagi, sungguh tidak menghargai.
Kesempatan hidup kedua yang diberikan Tuhan. Sudahlah. Hari perlombaan sudah dekat. Kalau kamu tidak segera menulis, benar-benar tidak akan sempat. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya lagi. Hei, sekarang kau harus pulang. Institut penelitian mendesak aku. Aku harus kembali. Berapa lama kamu akan pergi? Tenang, sebelum perlombaanmu dimulai, aku pasti sudah kembali. Apakah kamu punya sesuatu? Lupa bawa? Su Xiaojin, lain kali sebelum cari pacar, utamakan aku, oke? Halo, Bu Guru. Data lomba sudah saya siapkan. Saya akan antar sekarang. Nanti tolong dilihat. Kamu ini. Gasu! Hal-hal yang dulu, usahaku yang salah. Aku minta maaf padamu. Aku tak akan menulis aku lebih baik dariku. Saat kamu membantuku melihat tugas sekolahku. Kamu kenapa lagi? Gasu, kumohon. Setujui permintaanku. Lihat saja sebentar. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong lihat. Lepaskan aku. Fujenzo? Xiaojin, Lulu tahu dia salah. Aku sengaja membawanya untuk meminta maaf padamu. Antara kita, bisakah kita bicara lagi? Fujenzo ini. Kenapa aneh sekali? Aku dan keluarga Fu sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Kalian berdua, jangan sering mencariku lagi. Sujin! Masalah putus, aku tidak akan pernah setuju. Kamu gila ya? Sujin sepertinya akan ikut kompetisi lagu orisinal. Sekarang, segera periksa untukku data kompetisi ini. Asalkan bisa menang, aku akan lebih dekat dengan impianku. Serta tolong serahkan data di sini. Ada apa? Data partisipasiku ada masalah? Oh tidak, Nona Su. Silakan masuk. Direktur Fu datang. Minggir semua. Xiaojin, Kenapa kamu? Ini adalah kompetisi lagu orisinal. Tuan Fu, sepertinya Anda salah tempat. Apa yang kau katakan? Investor untuk kompetisi kali ini adalah Tuan Fu kami. Dulu yang memaksaku menyerahkan orang kasih ori. Sekarang malah menjadi sponsor kompetisi orisinal. Fujenzo. Jangan-jangan kau ingin membalas dendam padaku dalam kompetisi ini? dulu aku terlalu bodoh. Sampai sekarang aku baru tahu betapa pentingnya karya orisinal bagi seorang pencipta. Xiaojin, kali ini aku benar-benar ingin berpesan kepadamu. Itulah sebabnya aku datang untuk mensponsori kompetisi ini. Kau pikir aku masih akan percaya? Perhatian para peserta. Kompetisi akan dimulai dalam 5 menit. Silakan kembali ke posisi untuk persiapan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Lebih baik, jangan sampai aku menemukan kau melakukan kecurangan dalam kompetisi ini. Ini 他又在搞什么鬼？我都那样给他难堪了，他怎么好像反而一副浪子回头的样子？ Selanjutnya, silakan nikmati penampilan. Serta nomor 34, karya asli Sujin, Melawan Cahaya. Tidak, bagaimana bisa begini? Tunggu, tidak bisa diputar. Ini bukan laguku. Tidak bisa diputar. Kenapa tidak bisa diputar? Xiaojin, ada apa? Sebentar lagi, karena kamu akan diputar. Jangan sampai mengganggu lomba. Fujenzo, kamu yang mengubah karyaku. Ya, Xiaojin, aku sudah meminta arranger terbaik di industri untuk memoles karyamu. Kamu pasti akan menjadi juara. Itu namanya memalsu.
Kan itu karyaku. Berdasarkan apa kau berani mengubahnya tanpa izin? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Versimu yang itu tidak akan populer di lomba ini. Aku sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengatasinya untukmu. Hanya untuk membantu mewujudkan impian. Kamu tidak pernah mengerti apa impianku sebenarnya. Setiap dalam lagu ini adalah jerih payahku. Perasaan yang awalnya ingin saya sampaikan, emosi yang diekspresikan, sudah diubah olehmu hingga tak bisa dikenali lagi. Ini sama sekali bukan karya saya. Kontestan Sujin, apa yang sebenarnya terjadi? Jur yang terhormat, maaf mengganggu kompetisi. Karya saya telah diubah tanpa izin dan telah kehilangan inti kreatif aslinya. Karya seperti ini tidak bisa saya ikutkan dalam kompetisi. Jin, versi itu jelas lebih bagus. Percayalah padaku, aku hanya ingin membuatmu menang. Tidak perlu. Karya saya harus ikut kompetisi dalam bentuk aslinya. Atau lebih baik, saya tidak ikut kompetisi sama sekali. Tidak mungkin. Kamu harus ikut kompetisi. Dan hanya boleh pakai versi ini. Sorot matamu ini terasa sangat familiar, Fu Chenzhou. Ini adalah karyaku. Bagaimana aku ingin menampilkannya? Apakah ikut kompetisi? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Karena aku adalah investor kompetisi ini. Aku bilang, kamu bisa ikut, maka kamu bisa ikut. Aku bilang, pakai versi mana? Maka kamu harus Pakai versi itu. Aku sudah mengeluarkan uang besar untuk investasi kompetisi ini. Kamu tidak berhak menolak. Pak Fu peserta Sujin adalah pencipta asli karya ini. Seharusnya keinginannya dihormati. Aturan kompetisi ditentukan olehku. Jika dia berani mundur, kok di seluruh industri musik tidak akan ada lagi yang berani memberinya kesempatan. Fu Chenzhou, kamu memang sama sekali tidak berubah. Kamu kira seperti ini bisa mengancamku? Aku, Sujin, meski seumur hidup, tidak menyentuh musik lagi. Aku juga tidak akan membawa karya yang telah dimanipulasi untuk ikut kompetisi. Sekarang putarkan lagunya segera. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Baik. Jika sekarang diputar, ya namaku akan terikat dengan karya yang dimanipulasi. Ini selamanya. Tidak boleh. Wah, Direktur Fu sungguh berwibawa besar. Bahkan keinginan sang pencipta karya berani kamu langgar. Inikah yang kamu sebut menghormati karya orisinal? Bahkan niat sang pencipta berani dilanggar. Inikah yang kau sebut menghormati karya orisinal? Aku sudah berjanji padamu, sebelum pertandingan resmimu, aku pasti akan kembali. Barang yang kau butuhkan, semua sudah aku bawa. Kak Yanjue, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu? Apa itu? Sebelumnya, komposisiku bisa diambil sembarangan oleh Fu Chenzhou untuk digunakan oleh Jiang Luo, juga karena aku tidak segera mendaftarkan hak cipta. Akhirnya baru Jiang Luo cari celah dan balik menyerangku. Kau khawatir Fu Chenzhou mengincar lagumu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini adalah cadangan ulag cahaya berlawanan, karya orisinal Sujin. Dan semua bukti pendaftaran hak cipta. Ini adalah lagu orisinal yang diciptakan Sujin. Yanjue, kau memang sengaja selalu menentangku ya. Aku mengaransemen lagu, juga demi Xiao Jin memenangkan kejuaraan. Ini bukan merugikan dia. Tuan Fu, tanpa izin dari pencipta, Anda seenaknya mengubah karya orang lain. Ini sudah melanggar hak cipta. Jika Anda masih bersikeras melanjutkan, maka kami akan mengambil tindakan hukum untuk membela hak. Yanjue, jangan terlalu sombong. Tuan Fu memanfaatkan kekuasaan untuk menindas tidak berguna di sini. Inilah karya asli saya. Tolong putar ulang untuk saya. Tidak boleh. Anda harus menggunakan versi saya itu. Anda tidak berhak membuat keputusan itu, Xiaojin. Yang dia inginkan adalah menunjukkan lagunya dengan cara yang adil. Bukan menjadi juara. Palsu buatan Anda. Ini terdengar sangat bagus. Aransemennya lembut namun penuh kekuatan. Sekali lama sekali tidak mendengar musik dengan gaya seperti ini. Ya, perasaan yang disampaikan dengan lancar ini seperti sedang menceritakan sebuah kisah yang sangat lama. Juara pasti dia. Xiao Jin,
Apa yang telah kamu alami hingga bisa menulis lagu seperti ini? Setelah berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama, juara untuk kompetisi lagu orisinal kali ini adalah Sujin. Dengan lagunya Cahaya Melawan. Dengan emosi yang murni dan inti kreatif yang sangat kuat, lagunya telah mendapatkan pengakuan dari semua orang. Selamat. Yanjui, aku menang. Sudah kuduga. Kamu pasti bisa. Kak Yanjui, untung saja kamu membantuku lebih awal menyelesaikan pendaftaran hak cipta. Kalau tidak, dalam kompetisi hari ini, aku... Ini karena kamu sendiri yang cerdik. Sudah mempersiapkan langkah cadangan lebih awal. Kemenangan dalam kompetisi hari ini adalah hasil dari usaha dan kerja kamu sendiri. Selama ini, begadang untuk mencipta. Aku hanya membantumu dengan hal-hal kecil. Bahkan aku sama Fu, untuk waktu yang cukup lama, aku sangat memahami sifat sombong orang ini. Hanya saja, tatapannya tadi terasa sangat akrab. Kak Yanjui, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Bagaimanapun, aku datang hari ini untuk meminta jawaban darimu. Su Xiaojin, lain kali sebelum mencari pacar, utamakan aku, ya? Aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Tidak apa-apa. Tidak usah terburu-buru. Sumpah! Semuanya sumpah! Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk investasi kompetisi. Akhirnya, malah membuat Yanjui. Orang itu yang mendapat untung. Sujin hanya bisa menjadi milikku. Dia berani merebutnya dariku! Dr. Fu, Nona yang di ruang bawah tanah itu hari ini pingsan lagi. Sepatutnya, siapa suruh dia menyakiti Xiaojin? Dibandingkan dengan hal-hal yang dilakukan pada Xiaojin, penderitaan yang dia alami sekarang, itu bukan apa-apa. Sujin, bukankah hidup dengan baik? Sujin, tenanglah. Kali ini, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Siapapun yang berani menghalangi kami, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Di kehidupan ini, kelakuan Fu Chenzo yang aneh, sungguh sangat aneh. Berdasarkan sifatnya, aku menentang. Dia akan naik pitam. Tapi di kehidupan ini, aku menolak lamaran di depan umum, memalukannya. Dia malah terus-terusan menempeliku. 3, 2. Xiaojin, kebetulan sekali. Kebetulan beneran atau palsu, lu sendiri yang tahu. Xiaojin, di sini ada koktail spesial yang diracik. Rasanya enak, dan alkoholnya juga tidak tinggi. Mau coba? Minum sendiri saja pelan-pelan. Xiaojin! Kalau tahu diri serahkan uangnya. Tempat jelek ini akan kami hancurkan. Berani-beraninya kalian sentuh dia. Coba saja. Dari mana munculnya? Si tampan. Tongkat di tangan kami. Tidak tahu diuntung. Aku ulangi sekali lagi. Jauh-jauh darinya. Jangan takut, Xiaojin. Aku di sini. Kamu memang mencari masalah. Kamu tidak mau menerima kebaikan, maka terima hukuman. Jika tidak menyerahkan uangnya, ini akan jadi nasib kalian. Tidak orang tuh. Mau sentuh dia. Harus lewati aku dulu. 怎么感觉这么不对劲？ Xiaojin, ini terlalu berbahaya. Ikut aku dulu. Aku akan melindungi. Kurasa, tinggal di sampingmu adalah bahaya terbesar. Kamu? Kamu sedang bersenang-senang ya? Minum dengan mantan pacar. Aku tadi di luar mendengar, di dalam sangat ramai. Apakah juara penyanyi? Kita lagi-lagi cari masalah? Kamu siapa? Hati-hati, kami akan ikut mengajak kamu. Jangan buru-buru. Aku sudah lapor polisi ya. Polisi seharusnya juga sedang dalam perjalanan. Kalau ada apa-apa, nanti bicara dengan mereka. Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Ayo kita pergi. Hah? Sekarang bukan waktunya untuk mencari gara-gara. Kesini.就是这个眼神，和前世的他一模一样。扶珍珠，
Urusanku bukan urusanmu. Tangkap mereka! Ternyata kalian memang satu tim. Cepat pergi. Kenapa sudah bertahun-tahun berlalu, kemampuan lari tidak ada kemajuan sama sekali? Terengah sekali. Yanjue, Kenapa? Tahuku enak sekali ya. Kenapa sampai sekarang masih enggan melepaskannya? saat itu situasinya darurat. Ayo. Ayo kita lihat ke depan. Itu... Aku antar kamu pulang saja. Tuhan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Apakah ini berarti orang lain juga mungkin terlahir kembali? Prosedur pendaftaran masuk akhirnya selesai. Lepaskanlah! Biarkan aku masuk! Kamu tidak boleh masuk. Aku harus masuk. Sujin, tolong selamatkan aku. Kamu mau apa? Ini perbuatan Fuchensu. Nona, apakah yang dia katakan itu benar? Jiang Luo ini dulu begitu memperlakukanmu. Jangan-jangan dia yang mengatur semuanya sendiri. Semua orang tahu Yang Luo adalah putri penolong keluargamu yang berani memperlakukannya seburuk itu. Hanya Fuchenju sendiri. Fuchenjo itu adalah orang gila sejati. Setelah upacara kelulusan, dia seperti berubah menjadi orang lain yang mengurungku di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Bahkan ketika Bibi memelakku, dia juga mengurungnya di kamp. Bagaimana bisa begini? Beberapa kali aku keluar adalah saat dia memaksaku meminta maaf padamu. Aku tahu apa yang sebelumnya semuanya salah, tapi dia memaksaku meminta maaf padamu. Hanya untuk mencari alasan bagi dirinya sendiri untuk menemuimu. Jadi, itulah sebabnya waktu itu kau menghalangiku di tengah jalan. Dia seperti kerasukan, menyiksaku setiap hari. Dia bilang, setelah berdamai denganmu, dia akan di hadapanmu, membunuhku dengan tangannya sendiri. Membuatku menembus dosa, terkentuk kemah, dan anak lanku. Aku tak mengerti apa yang dia katakan. Tapi kalian mana punya anak? Anak sanku. Hari ini, aku akhirnya berhasil. Saat Fuchenjo tidak ada, aku berusaha keras melarikan diri, Sujin. Hanya kamu harus selamatkanku. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku dan Fuchenju jelas baru punya anak di kehidupan sebelumnya. Pikir Jiang Luo itu keadaan mentalnya juga tidak normal. Dulu dia begitu memperlakukanmu. Sekarang dia masih berani minta tolong. Tapi Fuchenju baru-baru ini memang ganggu saya. Mungkin kesempatan baik untuk lepas darinya. Jadi, Nona, apakah kamu berniat membantunya? Kamu ingin aku membantumu bagaimana? Bisakah kamu membantuku membunuh Fuchenjo? Ini adalah perbuatan terkutuk, tidak boleh dilakukan. Aku dengar Fuchenju hampir membuat Jiang Luo menjadi gila. Tapi ini adalah hukuman dari langit, maka langit pun tidak tahan melihatnya. Siapa bilang tidak? Api ini kebetulan membakar pos ruang kerja Fuchenjo. Hampir membakarnya di dalam sana. Nah, kalian diam. Masa kalian tidak ingin? Keluarga Fu, kita baik-baik saja. Aduh, anakku. Chenso, siapa yang melakukannya? Berani-beraninya menyakiti anakku. Ya, sekarang yang terpenting segera bawa Tuan Fu ke rumah sakit. Cepat bawa Chenso ke rumah sakit. Siapa yang ingin menyakiti keluarga Fu kita? Kamu periksa dengan baik. Siapa yang membakar api? Pastikan cari tahu orang ini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Kamu tahu tidak, jika selangkah lagi, penyelidikan akan sampai kepadamu. Bukan aku yang melakukannya. Bagaimana bisa sampai kepadaku? Ayah. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Yang ingin Fu Chenzhou celaka, bukan cuma aku seorang. Aku hanya memberikan bantuan yang mudah. Baiklah, masalah sudah besar. Paling-paling aku yang menanggungnya untukmu. Aku bisa memberikan kebencianku di kehidupan sebelumnya. Sebuah titik akhir. Nona, mata-mata kita yang disusupkan di keluarga Fu mengatakan kondisi tubuh Fu Chenzhou sudah benar-benar hancur. Sekarang dia bergantung pada ahli dari dalam dan luar negeri untuk bertahan hidup. Saya mengerti. Xiao Ying, tolong siapkan dan pesankan tiket pesawat ke luar negeri untuk saya. Baik. Nona, Jianluo, sudah sampai. Sujin, kenapa kamu datang? Saya datang hari ini khusus untuk berterima kasih padamu. Bukan kamu sembunyi beri. Saya tidak mungkin bisa melarikan diri dari Fu Chenzhou si orang gila ini. Cengkeramannya, apalagi membakar untuk mengusirnya. Saya tidak melakukan apa-apa. Sekarang dia sakit parah dan tidak bisa bangun. Akhirnya saya aman. Sebagai rasa terima kasih, saya sudah memesan tempat di kafe sebelah. Ingin ajakmu kopi? Anggap saja sebagai sedikit rasa terima kasih. Bersediakah kamu menghadiri? Baiklah. Nona. Tidak apa-apa. Saya akan pergi sebentar dan kembali. Sebenarnya, aku selalu iri padamu. Kamu tidak hanya berbakat. Ada orang seperti Yan Jue yang selalu melindungimu. Dia setiap orang berbeda saja. Ada apa ini? Tidak ada. Hanya sesuatu untuk menenangkan pikiran. Pergilah dengan tenang. Atau menghadap Raja Neraka nanti, jangan salahkan aku. Hanya setelah kamu tiada, aku bisa hidup dengan bebas. Aku bisa membuatnya mencintaiku. Saja. Kamu sudah bangun. Ada bagian tubuh yang tidak nyaman. Orang yang baru saja menyisir rambutmu, dia sengaja menarik terlalu keras. Hingga beberapa helai, rambutmu putus. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Sudah menyuruh orang menanganinya. Orang yang berani menyakitimu tak akan lewatkan siapapun. Fu Chenzhou, ini tempat apa? Tempat ini tentu saja adalah tempat pernikahan kita. Ini mengganggu matamu ya? Aku akan segera menghapusnya. Fu Chenzhou, kenapa kamu membawa aku ke sini dengan paksa? Xiao Jian, apakah kamu lupa? Hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita. Aku sengaja membawamu ke sini, di kehidupan ini. Kita menikah lagi. Tidak akan terpisah di kehidupan demi kehidupan. Fu Chenzhou, kamu benar-benar terlahir kembali. Fu Chenzhou, kamu benar-benar terlahir kembali. Xiao Jian, aku sangka kamu baru mengenaliku sekarang. Begitu terlahir kembali, langsung mengenalimu. Tidak terlalu terlambat, kan? Saat kompetisi. Aku hanya curiga. Tapi hari itu tiba. Ketika kamu berkata padaku, ku yakin itu kamu. Ekspresimu saat itu persis seperti kehidupan sebelumnya. Ketika kamu demi Jiangluo melihatku berlutut di tanah memohon padamu. Sama persis, seolah-olah kamu yakin aku tidak akan membanggang padamu. Yakin aku tidak akan meninggalkanmu. Bukan begitu. Xiao Jian, di kehidupan sebelumnya aku dibohongi oleh Jianluo. Dia bilang kamu menyasarinya. Dan memasukkan bukti kamu menyakitinya. Itu sebabnya aku percaya omong kosongnya. Jadi kamu membiarkannya mencuri karyaku. Membiarkannya menyakiti aku dan anak. Aku tetap tidak bisa begitu kejam. Setelah kamu, aku baru tahu kebenarannya. Aku sangka kamu menderita begitu banyak. Aku ingin sekali membunuh diriku sendiri. Setelah aku tahu kebenarannya, sedikit demi sedikit mengambil kembali utangnya padamu dari si imut ini. Kupikir kita tak akan bertemu lagi. Mengiris pergelangan tangan untuk menemuimu. Tak kusangka kita semua terlahir kembali. Langit memberi kita kesempatan lagi. Bukankah itu memberi kita peluang untuk memulai kembali? Jika sambil kedua ini menyiksanya. Dia sangat mencintaimu.
Disiksa seperti ini olehmu. Masih memikirkan untuk menjebakku. Berharap cintai dia lebih. Itu pantas baginya. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya menyiksanya sedikit. Kamu sudah tidak tahan. Penderitaanmu, ya seperseribu dari hutangnya. Yang belum terlunasi di kehidupan sebelumnya, akan dilanjutkan di kehidupan ini. Sampai dia membayar. Dengan harga yang paling mahal. Jiang Luo si manis ini. Watak asli sulit diubah. Xiaojin, aku melakukan ini untukmu. Untuk membersihkan rintanganmu. Lihat, kamu menyelamatkannya, tapi dia malah membalasmu. Langsung nipumu untuk datang ke sini. Zhenzhou. Aku di sana. Aku di sana. Aku di sana. Jadi, maksudmu adalah siapapun yang menggangguku tidak akan dilepaskan. Benar kan? Tentu saja. Ya Xiaojin, soalkan kamu mau memaafkanku dan kembali bersamaku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Tapi Jiang Luo di kehidupan sebelumnya membuatku sangat menderita. Di kehidupan ini, aku jelas-jelas membantunya. Dia menipuku untukmu. Aku sangat takut. Aku takut dia sakitiku lagi. Tidak akan. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Xiaojin. Aku akan melindungimu. Xiaojin, rintangan sudah dibersihkan. Pernikahan kita bisa dimulai ulang. Menurutmu, dengan semua yang kau lakukan malam ini, apa kau punya hidup? Apa? Penculikan, pembunuhan, penahanan ilegal. Semua kejahatan yang akan kau terima di pengadilan mungkin lebih tebal daripada jumlah halaman buku keluarga. Xiaojin, kau khawatir. Polisi akan tahu kan? Tidak apa-apa. Semuanya sudah kuatur. Apapun yang terjadi, aku bisa melindungimu. Kenapa kau selalu tidak mengerti kata-kataku? Kenapa kamu selalu tidak mengerti perkataan orang? Aku butuh tidak perlindunganmu. Bagiku, kamulah bahaya terbesar. Itu juga alasan mengapa dulu aku setuju membantu Jiang Luo agar kamu celaka. Fu Zhenzhou, antara aku dan kamu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Sucin, kenapa kamu tidak mau mempercayaiku? Aku sama sekali tidak pernah berniat menyakitimu. Semuanya karena Jilu si manis itu. Dia terus menghasut dan menjebak kita berulang kali. Kamu terus-menerus menyalahkannya. Tapi luka yang kau alami, yang mana satu pun bukan karena kamu. Kamu bilang Jiang Luo lebih berharga dariku. Jadi dokter harus mengobatinya dulu. Kamu hanya diam melihat Xiao Ying pergi ketiga. Aku mengalami perdarahan pasca melahirkan. Dan kamu juga menyuruhku menunggu 3. Semua ini, hal mana yang bisa kamu hindari? Tidak. Kamu membalas dendam pada ini, membalas dendam pada itu. Pada akhirnya, yang paling pantas kamu balas dendam adalah dirimu sendiri. Beranikah kamu? Kamu tidak berani. Maka, aku akan membantumu. Yanjue, cepatlah kemari. Aku benar-benar mengira kamu tidak takut apapun. Kenapa tidak? Kamu terlalu berani, sudah tahu. Lagi pula, ada kamu. Yan Kuai, kamu bagaimana bisa menemukan tempat ini? Kamu pikir aku akan sebodoh kehidupan sebelumnya? Sifat asli. Jiang Luo, aku lebih paham daripada siapapun. Dulu aku setuju membantu Jiang Luo kabur dari keluarga Fu. Juga karena kamu terus-menerus mengganggu, membuatku harus curiga. Apakah kamu juga terlahir kembali? Jadi dia sengaja memanfaatkan situasi, menggunakan tangan Jiang Luo untuk benar-benar melepaskan. Saat Jiang Luo menipuku naik mobil, aku sudah tahu ada yang tidak beres. Sebelum naik, aku menyuruh Xiao Ying mengirim pesan ke Yan Kuai agar dia melacak lokasiku dan membawa pengawal segera ke sini. Tidak mungkin. Di perjalanan membawamu ke sini, aku sudah membuang ponselmu. Tadi pengasuh saat membantumu berpakaian, aku juga memeriksa dengan teliti. Tidak ada pelacak sama sekali. Pelacaknya? Tentu saja tidak ada di tubuhku. Karena pelacaknya tersembunyi di tubuh Jiang Luo. Fu Zhenzhou, orang-orangku sudah mengepung tempat ini. Polisi juga sedang datang. Komedi ini sudah seharusnya berakhir. Bukan? Xiaojin, jangan pergi.
saja. Saja. Kamu Baik kita bersama-selamanya. Bersama. Xiaojin, jangan pergi. Penyiksaan semacam ini jauh tidak separah setengah dari penderitaanku di kehidupan sebelumnya. Jangan lihat lagi. Ayo pergi. Xiaojin. Nona, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pak polisi, semua orang ada di sini. Ada korek api. Kali ini, akhirnya selesai. Nona, kau di luar harus menjaga dirimu sendiri. Ingat makan tepat waktu. Saat dingin ingat pakai baju hangat. Aku tahu. Aku akan melakukannya. Sesampainya di sana, ingat jaga dirimu sendiri. Aku bahagia. Yan Kuai, mari kita coba. Xiaojin, kamu serius? Aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak ingin menyesal nanti. Mengapa saat itu tidak? Lebih berani sedikit. Mari kita bersama-sama mencobanya. Kalian datang jemput Sujin ya. Dia tahun ini di luar negeri sangat populer. Bahkan memenangkan beberapa penghargaan musik internasional. Benar sekali. Setelah memenangkan kompetisi orisinal dulu, yang pergi luar negeri. Mikir, dia hampir siu. Dia ternyata langsung di kancah internasional. Menciptakan namanya, benar-benar muncul tiba-tiba sebagai komposer berbakat yang. Katanya dia kali ini pulang untuk mendirikan studio pribadi dan juga mempersiapkan tur konser. Siapa yang tidak mengejar ketenarannya? Sujin, datang. Sujin, kami selalu mendukungmu. Sujin, boleh saya wawancara Anda? Sujin, Selamat datang kembali. Terima kasih Yan Kuai. Ayo, aku sudah pesan restoran favoritmu. Kenapa kamu gugup? Aku tidak akan lari. Aku tidak gugup, cuma sedikit merindukanmu.
Aku juga sangat merindukanmu.